Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekristenan dan kasih tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Kasih itu juga harus menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, sia-sialah kekristenannya. Mengapa kasih sangat penting bagi kita sebagai orang percaya? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Tuhan Yesus menegaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata "kasihilah" menunjuk pada suatu perintah. Karena ini suatu perintah, kita harus menaatinya. Melanggarnya sama dengan berbuat dosa. Jadi, kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya apabila orang itu juga mengasihi atau memberi keuntungan kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi atau memberi kontribusi positif pada kita, tidak kita anggap sebagai orang yang perlu dikasihi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkisah di mana Yesus dicobai oleh seorang ahli Taurat dengan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat merasa dirinya selalu melakukan kepedulian sosial di kalangan masyarakat berdasarkan legalisme. Hidup diatur dengan peraturan, harus ini dan harus itu. Yesus kemudian memberikan jawaban, hukum yang utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama. Pertanyaannya adalah, mengapa harus mengasihi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau manusia diciptakan untuk mengasihi Allah dan sesama, pertanyaannya adalah mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini? Jawabnya jelas, karena kita menemukan kebahagiaan di dalam kasih kepada Tuhan dan tidak di dalam hal-hal lain. Kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Mari kita lihat orang yang paling berbahagia di dunia. Tanyalah, apakah dia mengasihi Tuhan? Sebab jika ia tidak mengasihi Tuhan, ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh berbahagia. Itulah sebabnya banyak orang melakukan hal-hal yang tragis dalam hidup mereka. Sebaliknya, jika kita menemukan orang
kelihatannya paling tidak bahagia di mata dunia, namun kalau ia mengasihi Tuhan, maka ternyata ia adalah orang yang paling bahagia. Dalam arti yang sesungguhnya, dalam segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu. Bukti kalau ada kasih di dalam kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi bukti mengasihi orang lain itu tidak ada, berarti kita belum sampai kepada kasih kepada Tuhan. Ibarat burung terbang, kita membutuhkan kedua sayap itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Ya Yesus, kami berdoa, bukakanlah hati kami selalu, agar mencari kebahagiaan yang hanya ada di dalam-Mu. Mampukan kami untuk sungguh dapat menemukannya di dalam-Mu, ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk dapat mewujudkannya, mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami antarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.